Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rizka dengan NIM 2020 02 30 020. Untuk microcontroller kali ini, kita akan mengakses komunikasi serial atau yang sering dikenal USART atau USTART. Nah, untuk latihan 1 yaitu pada serial UART, eh, kita akan mengirim data dari Arduino ke komputer laptop, di mana menambahkan perintah ln pada pengiriman data serial. Nah, langsung saja kita pada codingannya. Nah, bisa dilihat pada akses UStart Arduino. Di sini pada void setup hanya menggunakan serial begin, yaitu di mana mengaktifkan serial 0 dan aturan baud grade, di mana baud grade yang saya atur bernilai 9600 bps. Nah, untuk void loop kita hanya mengirim data string tanpa garis ganti untuk awalnya saja. Serial di sini ada perintah serial print, yaitu saya memasukkan teks eh, tes serial Arduino, di mana saya menggunakan delay 2500 atau 2,5 detik. Nah, di sini sebenarnya kalau menggunakan hardware, kita bisa langsung saja menyambungkan dengan kabel USB Arduino langsung ke komputer kita. Lalu kita bisa eh, mengamati dari serial monitor pada pembacaan data string ini. Namun di sini kita juga bisa mengakses data ini atau mengirim menerima data pada Arduino dengan menggunakan Proteus. Nah, seperti ini rangkaiannya. Di sini ada COMPIM, di sini ada virtual monitor untuk tampil data pada data string ya, tampil data string. Nah, yang dipastikan di sini ada Arduino Uno. Nah, eh, bagaimana kita menggunakan hardware-nya? Jika kita menggunakan hardware-nya, kita bisa langsung saja mengap- eh, menyambungkan USB Arduino pada laptop kita, pilih COM yang akan dituju, port COM ya. Lalu kita langsung compile saja. Eh, Sudah selesai. Ini bisa dilihat kalau ini tidak pakai spasi ya, tanpa ganti garis ganti. Nah, nah, bisa dilihat. Nah, ini kirim data string tanpa garis ganti. Jadi hanya menggunakan satu garis terus sampai berulang-ulang sampai panjang. Ini kalau kita menggunakan hardware, menggunakan komponen microcontroller Arduino langsung. Nah, bagaimana jika kita menggunakan simulasi? Eh, Sistem kerjanya sama, cuma kita hanya melihat pada ini virtual monitor sini aja untuk hasil dari pengamatannya. Nah, kita coba langsung ya, karena saya sudah mengupload programnya. Kita tunggu. Nah, di sini bisa langsung terlihat virtual terminalnya. Sesederhana ini saja. Eh, Lanjut.
pada percobaan komunikasi serial eh, dengan ganti garis. Kita langsung upload saja. Nah, eh, uploading sudah berjalan. Kita lihat di serial monitor. Nah, karena tadi tidak ganti garis, kan jalannya outputan data menyamping. Nah, kalau ini tes serial Arduino dengan ganti baris, kirim data stringnya eh, akan auto enter ke bawah. Seperti pada tampilan, kita lanjut pada latihan 2, yaitu mengirim dan menerima data dari komputer atau laptop ke Arduino. Langsung saja kita masuk ke codingannya. Codingannya seperti ini. Baik. Nah, pada latihan 2 ini kita akan mengontrol LED pada board Arduino. Nah, untuk mengetahui respon dari pembacaan mengirim dan menerima data pada board Arduino. Nah, untuk programnya seperti ini. Void setup ada serial begin menggunakan baud rate sem- baud rate 900, serial begin dengan baud rate 9600, lalu kita menggunakan pin mode di sini karena kita menggunakan LED Arduino, board Arduino, jadi inisialnya LED pull in sebagai output dengan delay 100. Lalu pada void loop, di sini ada perintah if untuk mengecek apakah data sudah masuk pada jalur serial. Di sini serial available, ada penjabaran nilai. Lalu di sini untuk menerima data, yaitu saya menggunakan card atau in card atau bisa dibilang karakter, yaitu masukkan karakter untuk mengakses LED-nya, yang dimana jika in-card membaca karakter A, maka LED nyala. Sebaliknya jika in-card eh, membaca nilai B, maka LED padam. Nah, eh, sa- eh, nah kita kan mengakses in-card ini sebagai inputan untuk menyalakan dan mematikan LED. Nah, in-card ini kita dapat memasukkannya pada serial monitor yang seperti tadi latihan 1, kan serial monitor ini hanya digunakan untuk penampilan eh, kiriman data dari program IDE. Nah, kalau eh, pengaksesan LED ini, maka in-car di sini kita masukkan pada serial monitor. Jika in-car membaca karakter A, maka dia akan mengakses LED pada Arduino menyala. Begitu sebaliknya. Langsung kita praktekkan pada hardware-nya. Di sini saya menggunakan board Arduino Uno. Kondisinya padam. Nah, sebelum itu kita lakukan compiling terlebih dahulu. Kita masukkan USB-nya untuk melakukan compiling. Lalu kita compile, ya dilihat board Arduino-nya menyala, tanda board Arduino sudah bisa diakses. Kita compile dan tunggu sampai compilingnya selesai. Kita langsung saja memasukkan variabel A untuk mengaktifkan.
Nah, LED nyala bisa dilihat LED pada indikator di bawah RX dan TX menyala warna orange, tanda dia membaca program yang kita inputkan pada serial monitor. Nah, coba kita matikan. Nah, nah, LED padam ya, bisa dilihat. LED yang berada di bawah RX dan TX padam. Nah, di sini adalah memang jalur untuk membaca serial komunikasi pada port Arduino Uno. Nah, untuk latihan 2, saya rasa sudah terlaksana, sudah selesai. Kita lanjut pada latihan pengembangan ini. Kita diminta untuk dari latihan 2 di atas bisa dikembangkan, mengganti aksi nyala pada LED dengan aksi menggerakkan arah putar motor DC ke kanan dan ke kiri, semisal perintah pengiriman huruf karakter diganti menjadi R, yaitu right, arah putar motor gerak kanan, lalu L atau left, arah putar motor gerak kiri, dan S untuk stop, gerak putar motor berhenti. Nah, lalu dari latihan pengembangan di atas bisa dilanjutkan dengan menambahkan pengembangan dengan mengatur kecepatan putar dari motor DC yang dikontrol, yaitu mengatur kecepatan putar motor menggunakan teknik sinyal PWM. Nah, di sini kita mengatur sinyal PWM dengan eh, menginisial karakter huruf, yaitu angka 1 sebagai kecepatan lambat di mana memiliki nilai PWM hanya 75. Lalu nilai PWM pada karakter huruf kedua yaitu angka 2, kecepatan sedang yang memiliki nilai PWM 130. Ya, lalu yang terakhir karakter huruf 3 atau angka 3, kecepatan tinggi maksimal yaitu dinilai 255. Baik, langsung saja kita aksi yang latihan pengembangan satu dulu, yang PPT blok hijau, di mana kita akan mengakses putar kanan, putar kiri, dan berhenti pada motor DC. Langsung saja pada codingannya. Nah, pada codingannya seperti ini, kita menginputkan consin 12 pada pin 76, 7 dan 6. Nah, di sini untuk arah putar ya. Eh, nah, di sini untuk gunanya arah putar pada DC motor. Nah, di sini gunanya untuk arah putar motor DC. Di sini kita void setup seperti biasa, sama serial begin 9600 baud rate. Nah, di sini pin mode kita jabarkan, lalu void loop, perintah if serial available. Nah, di sini kita panggil ya untuk karakternya, R untuk putar kanan, L untuk putar kiri, S untuk berhenti. Nah, di sini void hentinya putar kanan dan putar kiri. Nah, langsung saja kita pada hardware-nya. Baik, inilah driver motornya. Di sini saya menggunakan driver motor tipe L298N. Nah, di sini penampakannya seperti ini. Ini untuk mengatur motor 1 dan ini untuk mengatur motor 2. Di sini ada inputan power, yaitu di sini ada 5 volt, ada ground, ada 12 volt. Nah, di sini ada inputan untuk mengatur perputarannya pada motor, ada
inputan 1 sampai 4 untuk mengatur motor 1 dan 2. Di sini ada pengatur PWM. Kalau misalkan dengan posisi seperti ini kabel jumper terpasang, maka nilai PWM yang diberikan yaitu maksimal, yaitu pada di sini ada motornya. Saya menggunakan motor yang tipe seperti ini 40, tipe seperti ini, terhubung pada driver, dan ini untuk petanda apakah motor ini berputar atau tidak. Saya menggunakan kabel twist. Baik, untuk pengkabelannya yaitu kaki motor 2 ini mendapatkan outputan dari driver yaitu pada terminal blok isi 2 ini, output 1, output 2 yang tegangannya diberikan oleh didapatkan oleh Arduino Uno pada pin 5 volt. Di sini akan terhubung pada terminal blok lubang plus 5 volt dan ground. Lalu di sini nanti kita akan menginputkan 2 kabel untuk disambungkan pada Arduino pin 6 dan 7. Langsung saja kembali ke programnya. Baik, langsung pada kita inputkan kabelnya. Di sini saya inputkan ke pin 5 volt. Yang putih kabel jumper ini saya hubungkan ke ground. Lalu ini dibiarkan saja karena kita tidak gunakan. Lalu kita menambahkan 2 kabel jumper female male untuk inputan mengatur arah putar pada motor. Kita masukkan ke inputan 1 dan 2 yang sebelah kiri karena saya menggunakan output motor sebelah kiri. Kita langsung hubungkan pada pin nomor 6 dan 7. Hubungkan 6 dan 7 seperti ini. Final pengkabelannya. Kita langsung mencoba ke programnya. Codingan setelah masuk ke Arduino, kita lihat pada motor masih berhenti karena perintahnya itu saat kita menginputkan atau memasukkan pada serial monitor inisial R untuk putar kanan, L untuk putar kiri, dan S untuk stop. Nah, sekarang kita coba jalankan pada programnya. Nah, kita langsung saja aksi pada motornya. Pada saat saya menginputkan karakter R, apakah motor berputar ke sebelah kanan. Kita coba, kita enter. Nah, motor berputar ke arah kanan. Kalau dari depan ini kita bisa lihat motor bisa berputar ke arah kanan seperti ini. Nah, kita coba beri variabel S. Motor berhenti, tidak berputar, berhenti. Nah, sekarang kita akan mencoba
motor dengan putar kiri. Langsung saja kita masukkan karakter L. Dia berputar ke sebelah kiri. Tadi kan muternya seperti ini. Nah, sekarang dia berputar maju. Berputar maju seperti ini. Kita lanjut dengan menambahkan pengembangan. Nah, kita lanjut pada latihan pengembangan yang kedua, atau kita bisa dibilang latihan 4. Nah, pada latihan 4 ini bisa dilanjutkan dengan menambahkan nilai PWM, yang dimana nilai PWM tersebut diinisialkan oleh huruf atau angka, ya lebih tepatnya 1, 2, dan 3, di mana setiap angka tersebut memiliki nilai eh, inputan memiliki nilai inputan PWM masing-masing. Untuk angka 1, karakter pertama memiliki nilai PWM 75, untuk angka kedua memiliki nilai PWM 130, dan untuk yang ketiga memiliki nilai PWM max atau 255. Nah, langsung saja pada codingannya. Sama, cuma di bagian inkarnya kita menambahkan nilai 1, 2, 3 untuk mengatur nilai PWM. Nah, untuk pemanggilan inkarnya itu eh, agar seperti itu nilai PWM kita ini. Seperti biasa, langsung kita upload. Kita hubungkan, hanya menambahkan inkarnya saja. Lanjut, kita langsung ke hardware-nya. Nah, karena di sini kita mengatur nilai PWM, maka kita akan mencabut kabel jumper yang berada di sebelah sini, yang tertanam di sini. Karena pada saat kabel jumper terpasang, maka nilai PWM-nya itu auto atau langsung memiliki nilai maksimal, yaitu 255. Namun jika jumper ini dicabut, maka driver ini nilai PWM yang masuk 0. Jadi kita bisa mengatur kecepatan putar pada motor DC. Sebelum kita mengubah, kita cabut dulu USB yang ada sebelah sini. Kita cabut. Nah, maka port pada COM terlepas, baru kita lepas jumper yang berada di sebelah sini. Nah, kita lepas. Nah, seperti ini ya kabelnya. Ini sudah bawaan dari pabrik. Ini kita lepas.
Nah, karena nilai PWM itu membutuhkan inputan pada pembacaan Arduino, maka kita menambah satu jumper female dan male ini untuk dipasangkan pada pin nilai PWM pada driver, lalu kita masukkan pada pin 9 pada Arduino ini seperti ini. Nah, lalu yang hijau ini untuk yang hijau ini atau inputan 12 volt kita sambungkan pada pin 5 volt. Kita masukkan seperti ini. Kita masukkan pada inputan terminal blok 5 volt seperti ini. Nah, lalu kita sambungkan kabel USB Arduino pada laptop. Nah, ini menyala, lalu kita compile programnya. Codingan untuk pengaturan nilai PWM sudah masuk. Kita lihat pada screen layar monitor. Di serial monitor kita bisa mengatur kecepatan pada nilai PWM yang masuk pada driver motor. Kita coba memasukkan karakter R atau putar kanan. Nah, di sini bisa lihat karena nilai PWM belum diberikan, maka motor tidak berputar karena tidak ada tegangan PWM yang masuk. Nah, lalu bagaimana saya memberikan nilai PWM 255, yaitu pada karakter 3. Nah, langsung pada motor dia berputar. Nilai PWM 255. Dia berputar sangat kencang seperti tadi percobaan sebelumnya. Dia berputar kanan. Nah, bagaimana saya menginputkan karakter 2 untuk kecepatan PWM? Maka di sini motor bergetar. Kalau saya pegang ini sepertinya berputar, cuma sangat kecil sekali. Ini sangat kecil sekali. Seperti ini karena nilai PWM yang diberikan yaitu 130 PWM, tidak sekencang tadi. Bisa dilihat bayang-bayangnya. Seperti ini. Terus lalu bagaimana saya menginputkan nilai 1, karakter 1?